Pesta Kesenian Bali atau PKB ke-46 dibuka di depan Monumen Perjuangan Rakyat Bali di Renon Denpasar pada Sabtu tanggal 15 Juni tahun 2024. Sedangkan pementasan kesenian, pameran, maupun lomba, dipusatkan di Taman Budaya Art Center, Abian Kapas, Denpasar. Sebelumnya banyak warga yang menyebut kualitas PKB kali ini menurun, lantaran dana yang digelontor pemerintah menurun dibanding PKB ke-45 tahun 2023. Untuk PKB ke-46, biaya yang digelontor Pemprov Bali yakni hanya 6 miliar rupiah, sedangkan tahun 2023 senilai 10 miliar rupiah. Sejumlah SKH kesenian di beberapa kabupaten di Bali memperoleh dana sedikit sehingga penampilan seniman tak dapat maksimal seperti tahun-tahun sebelumnya. Pun acara-acara lomba dan pementasan selama PKB ke-46 agak berkurang dibanding tahun sebelumnya. Benarkah demikian? Kepala Dinas Kebudayaan atau Kadisbud Bali Profesor Dr. I. Gede Arya Sugiarta membantah kalau kualitas PKB ke-46 tahun 2024 berkurang gara-gara dana juga berkurang. Ya kalau sih anggaran, kalau kita fleksibel saja, kalau anggarannya sedikit kita bisa kerjasama kayak sekarang. Sekarang kan kita anggarannya 6 miliar, tahun lalu kan 10. Tapi kualitasnya bisa dilihat sama seperti kualitas yang anggaran 10 miliar. Cuman kita kan lebih banyak kerjasama sekarang. Per kabupaten dapat berapa anggaran? Kabupaten dana BKK dapat 500 kecuali 3 kabupaten. Denpasar, Badung sama Gianyar tidak dikasih. Oh, mereka sendiri swadaya gitu ya. Tapi kabupaten ngeluarin lebih dari 500, jauh lebih banyak. Ya untuk di Art Center gimana Pak pementasannya selama ini? Yang lihat kemarin semuanya sekarang lebih tertib, seniman-seniman juga lebih matang, kemudian juga yang paling penting penonton jauh lebih tertib daripada tonton sebelumnya. Salah sampah juga mereka sudah mulai sadar, jadi sampah itu tidak dibiarkan berserakan, mereka memungut sampahnya sendiri. Seniman-seniman juga kalau tahun lalu kan terkenal itu misalnya di Gedung Siar Namo kan, habis pentas itu pembungkus nasi itu kan senimannya yang bawa, tidak dibawa pulang. Tapi sekarang kita udah wajibkan mereka untuk mengelola sendiri, boleh dibawa pulang ataupun dia langsung buang di. Untuk persoalan parkir gimana Pak? Kalau parkir ya seperti itu saja. Kita satu nganalin rumah-rumah penduduk yang sudah kita berikan kita ajak diskusi juga agar dibantu dan diisi dan dibanyak keraton. Dan di pinggir-pinggir jalan sepanjang Jalan Nusa Indah, Jalan Hajamburuk, Jalan Supratman ya, itu saja sudah, karena parkir sudah mentok seperti ini dan bisa lagi. Terus wacana untuk pemindahan Pesta Kesenian Bali di PKB Kelungkung nanti gimana Pak? Kan kalau sudah selesai, sekarang kan belum selesai. Jadi kalau itu sudah selesai, dipusatkan semua di sana Pak ya? Nah, itu tergantung nanti polisi pimpinan yang akan datang, gimana prosesnya. Yang jelas kalau sudah fasilitasnya ada, kan mungkin saja di situ, atau mungkin tidak semuanya, atau pembukanya ada di situ, yang lain-lainnya masih tetap di sini. Kan di sini juga, kalau di Taman Budaya yang sekarang juga masih bagus, semuanya masih bagus. Arya Sugiarta menyebut bahwa pihaknya fleksibel saja. Jika anggaran yang diturunkan sedikit, tak ada masalah karena pihaknya bisa bekerja sama seperti PKB ke-46. Walau anggaran PKB 2024 menurun, kualitasnya tak sampai menurun, bahkan hampir sama dengan tahun 2023 yang anggarannya 10 miliar rupiah. Untuk setiap kabupaten, tiap SKH memperoleh dana pembinaan sebesar 500.000 rupiah. Walau demikian, dana yang dikeluarkan untuk latihan tentu lebih banyak daripada itu, sehingga ditalangi Pemda setempat. Arya Sugiarta menambahkan bahwa para penonton PKB ke-46 jauh lebih tertib ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Begitu juga para seniman yang tampil, jauh lebih matang karena mereka mempersiapkan diri dengan matang. Masalah sampah juga tidak sampai berserakan karena para pengunjung PKB sudah sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan. Jika tahun lalu, para seniman yang pentas membawa pembungkus makanan dibiarkan berserakan di belakang atau sekitar panggung sehingga tak enak dipandang. Untuk tahun PKB ke-46, para seniman dan krunya diwajibkan mengelola sampah tersendiri, baik dikumpulkan di samping tempat pentas atau dibawa pulang. Ditanya mengenai kantong-kantong parkir di sekitar Taman Budaya Art Center,
Arya Sugiyarta mengungkapkan bahwa masih seperti dahulu. Selain kendaraan parkir di areal kampus isi Denpasar, juga bekerja sama dengan rumah-rumah penduduk di sekitarnya, maupun areal Banjar Kedaton, dan jalan-jalan. Disbud Bali juga berencana membuat tribun khusus bagi penonton yang ingin menyaksikan pawai pembukaan PKB di Jalan Raya Puputan, Renon, pada tahun-tahun mendatang sehingga lebih tertib. Arya Sugiyarta tak mau hanya para pejabat duduk-duduk dengan nyaman di tribun, sedangkan masyarakat duduk atau berdiri berdesak-desakan dan kepanasan, sehingga tak adil. Mengenai PKB mendatang jika Pusat Kesenian Bali di Klungkung sudah rampung, Arya Sugiyarta menyebut hal itu tergantung kebijakan pemimpin Bali mendatang. Jika semua fasilitas sudah ada, bisa saja pementasan dilakukan sebagian di Klungkung dan sebagian di Taman Budaya. Pelaksanaan PKB di Taman Budaya Art Center Denpasar juga masih bagus, semuanya bagus, tandas mantan rektor isi Denpasar ini. Doplang Suyatnyana melaporkan untuk Denpos Channel.